لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang melekat dalam hati kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah yang gelap menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman, ilmu dan kebenaran. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan kita. Dalam menuntut ilmu, adab dan akhlak yang baik sangat dibutuhkan karena hal ini sangat penting. Sebab banyak dari penuntut ilmu yang lupa, bahkan tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, sehingga ia menjadi penuntut ilmu yang kasar, tidak beradab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua dan gurunya yang telah mengajarkan ilmu bermanfaat kepada. Membahas tentang adab seorang penuntut ilmu, terdapat banyak sekali adab-adab yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maka dari itu, insya Allah saya akan menyampaikan 4 adab seorang muslim dalam menuntut ilmu. Adab yang pertama, menjelaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa aw yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Artinya, padahal mereka diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata dalam menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat. Dan demikianlah agama yang lurus dan benar. Menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa besar. Dan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Adab yang kedua, membersihkan hati dari akhlak yang buruk. Sebetulnya, sebagai penuntut ilmu, kita harus membersihkan hati kita dari segala kecurangan, iri dengki, dan keyakinan yang buruk, sehingga ilmu yang bermanfaat dapat memasuki hati kita. Sa'id bin Al-Mu'attai berkata, haram ada cahaya ilmu memasuki hati seseorang, sedangkan dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah wa Jalla. Perumpamaan ilmu dalam hati seorang hamba seperti cahaya lampu. Apabila cahaya lampu tersebut bersih, maka cahaya yang akan dihasilkan akan terang. Begitu pula sebaliknya. Apabila cahaya lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan akan redup bahkan hilang. Maka dari itu, mari kita membersihkan hati kita dari segala ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Adab yang ketiga, selalu mohon ilmu yang bermanfaat dan selalu merasa butuh kepadanya.
bermalas-malasan mencarinya. Yahya bin Abi Katsir berkata, tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk bermalas-malasan mencarinya dengan tugas dulu yang dimanjakan dengan santai. Sebagaimana dalam satu ungkapan Arab terkata, manjat dawalillah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Maka dari itu, mari kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Demikianlah adab-adab seorang muslim dalam menuntut ilmu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Demikianlah yang sampai disampaikan. Unsur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah.